12 cek 12 tes 12 cek cek 12 cek 1. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi. Alhamdulillah saya dapat kiriman amanah ya untuk paket kiriman dari Bapak Muhammad Jufar, ini dari Sulawesi Tenggara. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin spektratif merek Samsung. Untuk mesinnya atau modulnya seperti ini teman-teman ya. Sebelum lanjut untuk bagaimana cara mendeteksi, cara penelusuran, cara menganalisa kerusakan, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe ya. Dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti untuk servisan hari ini berhasil dan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan spektratif Samsung. Yuk teman-teman, simak terus untuk video berikutnya. Lanjut ya teman-teman, jadi sebelum nanti proses untuk servis spektratif Samsung D415 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya di output power untuk speaker low dan speaker high atau speaker bass atau speaker tweeter, maka sebelumnya teman-teman ya bisa cek terlebih dahulu bagian skema atau bagian mesin yang ada di spektratif Samsung ini. Untuk bagiannya ini ada beberapa ya teman-teman ya, dari mulai power supply, power ampli, dan tune control teman-teman ya. Untuk power supply-nya ini menggunakan trafo jenis stereoid dengan output sekundernya adalah 30 CT dan 60 CT. Dan untuk bagian powernya ini menggunakan dua power ampli teman-teman ya. Untuk power ampli speaker low atau speaker bass dan power ampli untuk speaker high atau speaker tweeter. Untuk bagian speaker tweeternya ini menggunakan power amplinya IC TDA 7293. Dan untuk bagian power ampli speaker low atau speaker bassnya ini menggunakan power ampli ya, dengan menggunakan dua sistem ya, power supply dua tingkat yang diperkuat atau dengan menggunakan stepper teman-teman ya. Dan untuk transistor finalnya ini menggunakan transistor STD 03N dan STD 03P teman-teman ya. Untuk mesin drivernya seperti ini teman-teman ya, menggunakan IC dan beberapa komponen SMD ya. Dan bagian tune controlnya ada di bagian blok ya, atau seperti ini teman-teman ya, nanti dibuka. Jadi untuk servis spektratif Samsung ini dengan kerusakan tidak ada suaranya, maka langkah yang pertama adalah mengecek. Yang pertama bagian power supply, apakah power supply-nya normal atau tidak teman-teman ya. Selanjutnya nanti pengecekan di bagian power ampli ya, untuk speaker tweeter atau speaker low ya. Jadi nanti pengecekannya fokus bagian yang mesin yang ini teman-teman ya. Apakah mesin ini untuk output powernya setelah nanti dipasang speaker, bagian input ini berfungsi atau tidak teman-teman ya. Lanjut nanti kalau bagian mesin ini sudah normal, pengecekan selanjutnya adalah di bagian tune controlnya. Untuk powernya indikatornya nyala tetapi tidak berfungsi teman-teman ya, untuk sinyal atau inputan dari mic atau input ini teman-teman ya. Langsung aja untuk pengecekan yang ada di mesin ini teman-teman ya. Untuk pengecekannya tetap menggunakan teknik ya, pengukuran secara aktif. Yang pertama adalah pengukuran PCC input, ini penting, apakah tegangan DC simetrisnya plus min groundnya antara plus ke ground dan min ke ground itu seimbang atau tidak teman-teman ya.
Selanjutnya adalah pengukuran secara aktif PCC output. Nah, teman-teman, untuk pengukuran PCC output speaker ini adalah penting untuk menentukan bagian mesin yang ada di driver ini, komponen mana yang rusak. Ini sangat menentukan ketika pengukuran PCC outputnya itu tidak sesuai dengan rumusnya, teman-teman ya. Jadi untuk rumus pengukuran secara aktif PCC output adalah setengah tegangan dari PCC input. Jadi PCC output speaker tegangannya adalah setengahnya dari tegangan PCC input, atau PCC input itu dibagi dua sama dengan tegangan PCC output, teman-teman ya. Yang dimaksud PCC input yang di sini adalah tegangan dari min ke plus, teman-teman ya, atau dari plus ke min, bukan dari plus ke ground atau dari min ke ground, melainkan dari plus ke min. Itu nanti jumlahnya berapa dari output sekundernya. Ini ada dua, antara CT30 atau CT60 volt ya. Jadi nanti DC-nya antara plus dan minnya itu nanti totalnya berapa, nanti dibagi dua sama dengan tegangan PCC output. Apabila tegangan PCC outputnya itu sudah setengah dari tegangan PCC input, maka bisa disimpulkan bagian mesin power ampli, bagian speaker low-nya itu normal, teman-teman ya. Sama seperti yang ada di penguat power ampli speaker tweeter. Ini menggunakan IC TDA 7293. Sama, teman-teman ya, untuk pengukurannya PCC outputnya adalah setengahnya dari tegangan PCC input. Untuk PCC input yang di sini menggunakan output dari power supply-nya itu CT30 volt, teman-teman ya. CT30 volt untuk tegangan IC TDA 7293. AC-nya itu CT30 volt, maka dijadikan DC nanti bisa diukur, teman-teman ya. Untuk tegangan yang ada di power ampli ini ada dua, teman-teman ya. Tegangan dari output 30 volt CT dan 60 volt CT ya dari trafo. Jadi nanti untuk pengukurannya ada dua, apakah tegangannya normal atau tidak. Di bagian untuk mesin driver ini juga nanti pengukuran secara aktif PCC bias ya, teman-teman ya, atau tegangan P bias antara tegangan yang ada di basis ini untuk TR STD03N atau TR STD03P, nanti basis yang berapa untuk jalur min dan jalur plusnya. Dan selanjutnya nanti pengukuran DC output speaker. Untuk mesin power driver ini ada pengukuran P bias, teman-teman ya. Di sini ada P bias, P untuk tegangan basis dan tegangan basis plus, dan untuk tegangan basis min. Sedangkan untuk pengukuran P bias di IC TDA 7293 itu tidak ada, teman-teman ya. Tetapi untuk pengukuran DC output speakernya sama, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman untuk pengukuran secara aktif, tekniknya ada 4, teman-teman ya. Lanjut, untuk yang pertama adalah pengukuran PCC input di power supply, teman-teman ya. Ya, teman-teman, untuk langkah selanjutnya adalah pengukuran secara aktif ya, teman-teman ya. Untuk langkah pengukuran secara aktif yang pertama adalah pengukuran PCC input ya, teman-teman. PCC inputnya adalah di bagian power supply ya. Jadi dikasih tanda dulu, teman-teman ya. Di sini ada ground atau CT. Di sini ada tegangan untuk plusnya. Di sini plus, teman-teman ya. Jadi ada dua elko yang di seri karena tegangannya adalah tegangan low dan tegangan high. Di sini ada tegangan low-nya untuk plusnya, di sini tegangan min untuk low-nya, dan di sini tegangan min-nya untuk high-nya. Jadi nanti pengukuran di sebelah sini, teman-teman ya, antara ground dan plus ini tegangannya low-nya berapa, dan tegangan min ke ground nanti tegangannya berapa, teman-teman ya. Gunakan tester untuk pengukuran secara aktifnya di pengukuran skala DC volt ya, teman-teman ya. Untuk skalanya di otomatis, teman-teman ya. Dan untuk pengukurannya ini speknya di bagian tegangan AC primer 220 volt ini menggunakan lampu boklam ya, teman-teman ya, untuk membantu apabila nanti bagian mesin ini masih ada masalah atau masih ada kerusakan, maka lampu boklam ini akan menyala terang ya. Dan komponen yang ada di sini tidak langsung rusak semuanya, teman-teman ya.
Langsung aja untuk langkah yang pertama, lampu fog lampnya sudah menyala terang dan redup ya teman-teman ya. Cek untuk pengukuran aktif PCC input ya. Tegangan dari ground ke plus. Maaf di sini teman-teman ya, untuk tegangannya min ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk pengecekan di bagian PCC input, yaitu mengukur tegangan power supply yang ada di sebelah sini. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk skemanya. Jadi untuk power supply-nya 2 tingkat, yaitu tegangan low dan tegangan high. Untuk trafonya adalah output 30 CT dan 60 volt CT. Elko-nya itu dipasang secara seri teman-teman ya. Jadi nanti dikasih tanda, di sini adalah ground. Di sini ada elko min. Di sini teman-teman ya, di bagian sini. Dan di sini ini elko plus, ini elko min, ini elko plus, dan ini elko min. Dan di sini juga sama, di sini elko plus, lambang plus, di sini elko min, di sini lambang elko plus, di sini lambang min. Jadi nanti tegangannya yang sebelah sini adalah tegangan min untuk low-nya, dan tegangan di sini adalah tegangan min untuk high-nya, dan sebelah sini adalah tegangan plus untuk low-nya, dan di sebelah sini adalah tegangan plus untuk high-nya. Untuk pengukurannya teman-teman bisa gunakan tester di skala pengukuran DC volt, bisa tester digital atau tester analog teman-teman ya. Dan di bagian untuk AC primernya teman-teman bisa gunakan alat bantu lampu fog lamp ya, supaya nanti bisa membantu apabila nanti di bagian power supply-nya atau di bagian power ampli-nya itu masih ada kerusakan, maka lampu fog lamp ini akan menyala terang ya. Langsung aja yang pertama teman-teman ya, lampu fog lampnya sudah menyala terang dan redup, maka cek pengukuran secara aktifnya ya, PCC inputnya. Di sini tegangannya untuk tegangan low bagian sebelah sini teman-teman, ini terukur tegangannya 41 volt ya teman-teman ya. Ini masih terukur 41 volt, masih menggunakan lampu fog lamp. Bagian plusnya coba diukur sebelah sini teman-teman ya, bagian sini terukur 40 volt bagian plusnya. Bagian minnya coba ulangin lagi teman-teman ya, bagian minnya di sini atau di sini teman-teman ya, itu terukur 41 volt ya, 41 volt. Tegangan plus ke groundnya 40 volt, 40,9 volt ya. Bisa dibulatkan sama ya teman-teman ya untuk tegangannya. Jadi tegangan untuk low-nya itu sudah normal, dan tegangan untuk high-nya di bagian minnya, min ke ground, ini sementara terukur 83 volt untuk bagian tegangan minnya, dan bagian plusnya terukur 83 teman-teman ya, 83 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya itu sudah normal teman-teman ya, sudah normal. Dan nanti untuk PCC output di sini teman-teman ya, PCC outputnya ada dua, untuk speaker tweeter dan speaker low-nya. Jadi nanti di sini tegangannya adalah setengahnya dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Untuk PCC input tegangan low-nya itu sekitar 80 volt teman-teman ya, dari plus ke min, karena tadi terukur 40 volt ya. Kalau terukur 41 volt, maka untuk tegangan PCC inputnya adalah 82 volt teman-teman ya. Coba ukur untuk bagian min ke plus tegangan low-nya itu 81,9 atau 82 volt teman-teman ya. Jadi tegangannya nanti di bagian output speakernya, PCC output speaker, untuk IC ini tegangannya hampir sama teman-teman ya, antara min ke ground ya. Min ke ground ini terukur 40 volt, maka pengukuran PCC outputnya adalah dari tegangan min ke output speaker ya teman-teman ya. Cara pengukurannya seperti ini, dari min ke output speaker itu tegangannya harus 40 volt, dan ini terukur 40 volt ya teman-teman, 40 volt maaf teman-teman. Jadi tegangannya sama ya, seperti pengukuran dari min ke ground. Dan sebaliknya dari plus ke ground itu terukur 40 volt, 40,9 volt, maka pengukuran PCC outputnya
dari plus ke output speaker di sini teman-teman ya. Bagian speaker tweeternya itu tegangannya sama teman-teman ya. Artinya untuk PCC outputnya itu untuk IC nya TDA 7293 nya itu sudah normal. Dan untuk PCC output di power ampli speaker low atau speaker 15 in atau speaker bassnya juga sama ya teman-teman ya. Bisa dari PCC input bagian low-nya yang 40 volt ini teman-teman ya, bagian min nya coba ke output speakernya, tegangannya sama teman-teman ya, 40,9 volt, sama seperti yang di bagian IC nya. Dan di bagian plusnya teman-teman, jumlahnya atau voltasenya juga sama. Coba cek di bagian tegangan high nya teman-teman ya. Bagian high nya sebelah sini 83 tadi terukur, dan sekarang terukur juga sama 83 volt. Jadi untuk pengukuran PCC output dengan pengukuran DCO itu berbeda teman-teman ya. Lanjut untuk bagian min-nya yang ada sebelah sini, untuk tegangan PCC outputnya dari min ke output speaker terukur juga sama 82,9 atau dibulatkan menjadi 83 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk PCC outputnya sudah normal semua. Teman-teman bisa langsung cek untuk pengukuran DC output speaker ya. Dan untuk pengukuran DC output speaker itu dari ground ke output speaker teman-teman ya. Berarti pengukurannya seperti ini, dari ground ke output speaker, atau dari sini teman-teman ya, bisa sebelahnya sini, bisa dari sini teman-teman ya, atau dari ground langsung. Itu terukur min 2,430 milivolt teman-teman ya. Jadi tegangannya masih rendah ya, masih kecil ya, aman ini teman-teman. Dan bagian power speaker low-nya untuk tegangan DCO output speakernya itu terukur min 6,164 milivolt. Ini juga sama ya teman-teman, sudah aman, normal. Jadi bisa disimpulkan ini untuk pengukuran secara aktifnya itu sudah normal teman-teman ya, di bagian PCC input, PCC output, DCO. Coba cek di bagian bias teman-teman ya, apakah tegangan biasnya itu normal atau tidak teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di bagian sebelah sini teman-teman ya, untuk tegangan yang ada di sini. Apakah tegangannya nanti terukur sama tidak seperti yang sebelah sini. Untuk jalur plus tegangannya plus, jalur min tegangannya min. Pengukurannya dari ground ke kaki yang ada di sebelah situ teman-teman ya. Di bagian jalur min untuk tegangan P biasnya ini terukur 410,9 milivolt atau sekitar min 0,4 volt teman-teman ya. Dan bagian di jalur plusnya ini sendiri tegangannya coba diukur ya teman-teman ya. Untuk jalur bagian plusnya ini terukur 1208 milivolt. Artinya untuk tegangan bagian plusnya itu biasanya itu kurang normal ya teman-teman ya, tidak normal ya. Coba nanti langsung dites lagi atau dites langsung bagian output speakernya, apakah input ini sudah berfungsi atau tidak teman-teman ya. Secara pengukuran DC output speaker, PCC output dan PCC input ini sudah normal, tetapi bagian biasnya di sini tuh sepertinya belum normal, tapi langsung dites saja untuk output speakernya teman-teman. Ya teman-teman, lanjut ya. Sekarang pengetesan untuk di bagian output speaker. Bagian output speakernya ada di soket ini teman-teman ya. Pasang speaker untuk speaker low dan speaker high nya teman-teman ya.
Speakernya sudah dipasang, dan teman-teman nanti perhatikan di jalur soket ini teman-teman ya. Sebaiknya untuk datanya teman-teman gambar. Untuk skemanya mungkin teman-teman bisa gambar seperti ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman, sekarang untuk mengetes bagian output powernya. Teman-teman perhatikan di bagian dua soket ini ya. Soket yang sebelah sini adalah soket output power untuk speaker high dan speaker low ya. Pasang speakernya, ini ada 2 biji, speaker high dan speaker low ya. Dan teman-teman perhatikan di bagian soket yang sebelah sini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa gambar terlebih dahulu ya skemanya. Ini bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk soket yang ini adalah soket output power, ini untuk speaker low dan speaker high-nya. Warna merah hitam itu speaker high-nya, warna hitam dan biru itulah speaker low-nya. Dan posisi soket yang sebelah sini teman-teman bisa gambar ya. Untuk jalurnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor satunya mungkin saya sebut di sebelah sini. Untuk tegangan plus 15 volt, yang tengah adalah ground, yang nomor 3 adalah tegangan min 15 volt. Yang keempat adalah sinyal untuk input low-nya atau power speaker 15 in atau speaker low-nya. Dan nomor 5-nya adalah untuk input sinyal speaker tweeter ya teman-teman ya, atau speaker high-nya. Dan yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah PCC untuk bagian protect teman-teman ya. Jadi nanti apabila kerusakan ini protect atau tidak ada suaranya, mungkin untuk posisi yang sebelah sini adalah tegangan teman-teman ya. Nanti bisa diukur ya, normalnya berapa, dan pada saat tidak ada suara itu nanti berapa voltasenya. Jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya untuk pengisian datanya supaya lebih gampang ya untuk mengeceknya. Untuk langkah yang pertama teman-teman bisa cek di bagian tegangan yang ada di pin sebelah sini teman-teman ya. Untuk pin yang sebelah sini nanti terukur berapa volt. Ini keterangannya saya gambarkan ya, karena untuk tegangan output di tune control ini umumnya itu tegangan CT DC simetris teman-teman ya. Itu tegangan plus 15 volt dan tegangan min 15 volt. Coba ukur teman-teman ya di bagian soket yang ada sebelah sini. Untuk tegangannya terukur 15 volt teman-teman ya. Jadi tegangannya untuk plusnya normal, dan tegangan untuk minnya teman-teman bisa cek ya lebih teliti teman-teman ya. Itu terukur 14,4 volt, itu sama ya. Untuk posisi tegangan minnya terukur 15 volt teman-teman ya. Artinya untuk tegangan PCC output di bagian soket ini, untuk bagian tune controlnya itu sudah normal teman-teman ya. Sekarang cek untuk bagian inputnya. Bagian inputnya teman-teman bisa dites ya. Sebelah sini ya, nomor 5 ya, nomor 4 teman-teman ya. Bisa disentuh dan nanti dengarkan di speakernya. Bagian nomor 4 setelah disentuh itu speakernya keluar suara teman-teman ya, artinya untuk powernya itu sudah normal. Dan di bagian input high-nya, ini speakernya teman-teman ya, tes bagian inputnya. Speakernya juga sudah ada suaranya teman-teman ya, antara speaker high dan speaker low-nya itu dua-duanya sudah bunyi. Artinya untuk mesin yang ada di sebelah sini, power untuk tweeternya dan power untuk low-nya itu sudah normal teman-teman ya. Tegangannya juga normal. Nanti lanjut untuk pengetesan yang ada di panel depan ya, tune controlnya.
apakah tune control ini berfungsi atau tidak ya untuk pengaturan volume, bass, dan treble teman-teman ya. Karena ini kerusakannya tidak ada suaranya, maka teman-teman bisa cek lebih teliti dan telaten dari mulai pengecekan di bagian power supply, bagian power ampli, dan bagian tune controlnya. Jadi nanti bisa mengetahui apakah kerusakannya ada di bagian mesin powernya atau di bagian tune controlnya. Coba nanti pasang untuk soketnya teman-teman ya. Untuk soketnya pasang. Ya teman-teman, lanjut untuk mengetes bagian tune controlnya. Ini kabelnya dipasang di soketnya. Perhatikan untuk posisi yang ada di tune control. Ini ada lampu LED indikator power, dan ini lampu LED untuk indikator peak ya. Power di on kan. Setelah power di on kan, ternyata indikator powernya menyala dan lampu peaknya menyala ya. Dan di salah satu speaker itu ada suara yang seperti ini teman-teman ya. Coba perhatikan teman-teman untuk lampu speakernya setelah power di on kan. Nah ini teman-teman ya, ada suara seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalau dipasang akan menyebabkan kerusakan di speaker teman-teman ya. Jadi nanti coba tes untuk inputnya apakah normal atau tidak ya teman-teman ya. Inputnya tidak berfungsi teman-teman ya. Output powernya itu di speakernya tidak ada suaranya. Jadi untuk menganalisa apakah kerusakannya itu ada di bagian powernya atau di bagian tune controlnya, nanti teman-teman bisa cek ya di bagian beberapa jalur ya. Ini bisa dianalisa untuk jalur yang protect ini ya, karena di bagian input powernya itu sudah normal. Ini kalau soketnya atau kabelnya itu dilepas dan di bagian signal inputnya itu disentuh, itu powernya itu normal teman-teman ya. Ini kalau disentuh untuk inputnya, bagian speaker high-nya dan speaker low-nya itu bunyi teman-teman ya. Artinya untuk power ini fix ya, normal ya. Jadi pengecekannya lebih teliti di bagian tune control. Kenapa lampu peaknya itu langsung menyala ya, yang menyebabkan di output speakernya atau di output powernya, speaker high dan speaker low-nya itu tidak ada suaranya teman-teman ya, di bagian input untuk pilihan musik atau input pilihan mic-nya. Lanjut ya teman-teman ya, untuk pengecekan penelusuran di jalur tune control, teman-teman bisa perhatikan di bagian beberapa penguat ya yang ada di tune control ini. Dan ini untuk mesin speaker aktif merek Samsung ini sudah pernah perbaikan teman-teman ya, sudah pernah perbaikan. Ini terlihat dari beberapa solderan. IC-nya juga sudah pernah dilepas ya, sudah pernah dilepas. Ini menggunakan IC-nya OPM TL074 teman-teman ya. Untuk tegangan PCC inputnya adalah tegangan DC simetris ya. Jadi untuk posisi tegangan PCC inputnya ada di jalur tengah ini teman-teman ya. Ini adalah PCC tegangan ya, untuk tegangan min atau tegangan plusnya, yaitu ada di tengah-tengah sini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya satu persatu antara tegangan yang IC 1, 2, 3, 4 ini tegangannya harus sama teman-teman ya. Untuk jalur yang tengah ini sambung ke sini itu keempat-empatnya sama. Dan ini ada IC bagian untuk penguat lagi. Untuk tegangan simetrisnya sama teman-teman ya. Ini sepertinya tegangan IC SMD 4558. Untuk PCC input tegangannya ada di pin nomor 8 dan nomor 4. Nomor 8 adalah tegangan plus, nomor 4 adalah tegangan min. Kenapa lampu peaknya itu menyala terus teman-teman ya?
Ini yang menyebabkan spekernya itu tidak ada suaranya. Teman-teman nanti bisa telusurin ya untuk jalurnya di bagian lampu ini teman-teman ya. Untuk lampu ini nanti tertujunya jalurnya itu langsung ke bagian TR yang sebelah sini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti dicek pengukuran secara pasif ya. Apa untuk transistor ini, apakah jenis NPN apa PNP, dan nanti diukur apakah normal atau tidak ya teman-teman ya. Untuk transistor yang ada di sebelah sini ada 2. Dan nanti bisa dicek lagi untuk tegangannya teman-teman ya. Yang ini tegangan plus, yang ini ground, yang ini min. Ini signal input low, signal input high-nya, dan ini adalah bagian PCC protect ya teman-teman ya. Mungkin ini bagian yang menyebabkan mesin ini tidak berfungsi karena ada kerusakan di bagian protect ini. Teman-teman nanti ukur lebih dulu ya untuk transistor yang ini. Lanjut ya teman-teman ya, untuk pengecekan ya, penelusuran di bagian tune control ini, kenapa lampu peaknya itu langsung nyala teman-teman ya. Dan setelah ditelusurin jalurnya, ini terhubung di bagian transistor yang ada di sebelah sini. Coba perhatikan lagi di bagian jalur ini teman-teman ya, di bagian input ini, untuk tegangan protect-nya ya teman-teman ya. Ini lampunya menyala teman-teman ya, untuk lampu protect-nya. Kita tes untuk tegangan yang sebelah sini, terukur 10 volt teman-teman ya. Jadi untuk posisi soket yang sebelah sini itu ada tegangan 10 volt teman-teman ya. Coba untuk soketnya dilepas dan power di-on-kan lagi, apakah tegangan 10 voltnya itu langsung ada atau tidak teman-teman ya. Dan di sini ada tegangannya sebesar ya teman-teman, langsung aja ya posisinya di-on-kan kembali untuk mengukur tegangan yang ada di pin protect ini. Untuk tegangannya ada 13 volt teman-teman ya. Dan untuk tegangannya setelah beberapa detik itu tegangannya 0 teman-teman ya. Tegangannya 0, artinya untuk yang menyebabkan lampu peaknya itu menyala, ini pada saat tegangan yang ada di sebelah sini itu tegangannya keluar ya teman-teman ya. Ada tegangan sekitar 10 volt atau 12 volt atau 13 volt. Coba soketnya dipasang kembali ya, pasang kembali. Ini posisinya masih on, posisinya masih on. Pada saat soketnya dipasang dan diukur posisi yang soket sebelah sini, itu langsung muncul teman-teman ya, tegangannya 10 volt teman-teman ya. Tegangannya 10 volt. Dan coba lepas ya, dilepas dan langsung diukur, tegangannya masih ada ya 13 volt, tetapi setelah beberapa detik tegangannya itu 0 kembali teman-teman ya. Jadi untuk pengecekannya fokus di bagian jalur yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Apakah kerusakannya itu ada di sebelah tune control ini atau di bagian jalur yang ada di soket yang sebelah sini yang mengeluarkan tegangan 10 volt atau 13 volt. Jadi penyebabnya ini speaker aktif tidak ada suaranya untuk merek Samsung, karena di soket pin yang sebelah sini untuk jalur yang ini teman-teman ya, itu ada tegangan 13 volt teman-teman ya, yang menyebabkan lampu peaknya itu langsung menyala terang ya. Jadi untuk penelusuran lebih detailnya atau telitinya ada di jalur pin ini. Untuk langkah pengecekan supaya meyakinkan bahwa kerusakannya ada di bagian tune control ini atau di bagian power ini, coba bagian jalur yang ada di soket nomor 6 yang ada tegangan 13 volt atau 10 volt ini dilepas teman-teman ya, tidak dipasang ke tune control.
Setelah kabelnya dilepas, ini teman-teman ya, kabelnya dilepas untuk jalur yang ini protect, dan nanti diukur kembali untuk tegangan di soketnya. Power kita aktifkan. Setelah di-on-kan, lampu peaknya tidak menyala, lampu powernya tetap menyala ya indikatornya. Kita cek di bagian pin yang sebelah sini teman-teman ya. Pin yang sebelah sini diukur, ternyata tetap ya, tegangannya 13 volt. Artinya kerusakan speaker aktif Samsung ini kerusakannya ada di bagian mesin ini, terutama ada di jalur pin yang terukur keluar tegangan 13 volt. Maka teman-teman lebih teliti ya untuk pengecekannya di sebelah sini teman-teman ya. Jadi tegangan ini harusnya 0 teman-teman ya, supaya nanti pada saat power di-on-kan ini inputnya itu berfungsi dan lampu peaknya itu tidak menyala ya teman-teman ya. Telusurin jalur yang ada di sebelah sini untuk tegangan 13 volt. Di sini nanti teman-teman harus lebih teliti dan telaten karena untuk jalurnya itu menggunakan 2 layar, jalur atas dan bawah ya. Ya teman-teman, untuk pengecekan di bagian mesin yang sebelah sini, yaitu mesin power ampli, power supply, dan bagian mesin untuk power supply tune control, serta di sini yang menyebabkan tegangan 13 voltnya ada ya. Ini seharusnya tegangan 13 voltnya 0 ya. Cara pengecekannya teman-teman ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini menggunakan komponennya chip atau SMD teman-teman ya. Dari mulai resistor, kapasitor, IC. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya pengukuran secara pasif ya. Baik itu mengukur dioda atau mengukur resistor. Untuk resistor ini menggunakan angka teman-teman ya. Sudah menggunakan angka, tidak menggunakan kode warna, tetapi menggunakan angka teman-teman. Jadi teman-teman bisa dicek ya lebih teliti dan telaten untuk pengukuran secara pasif ya. Ya teman-teman, setelah pengukuran secara pasif ya dengan teliti dan telaten di bagian mesin yang ada di sebelah sini, tentunya di mesin power ampli bagian penguat input ini terdeteksi di bagian transistor bagian jalur muting, itu transistornya SMD. Ini diganti menggunakan transistor jenis PNP ya, nomor serinya A1015. Ini posisinya sebelah sini teman-teman. Dan IC 4580 juga diganti, ini menggunakan IC juga sama 4580. Pada saat power sudah di-on-kan atau diaktifkan, ini lampu keduanya nyala ya teman-teman ya, tetapi ini beberapa detik akan mati. Nah, pada saat lampu peaknya redup atau mati, ini berarti bagian sinyal input ini berfungsi teman-teman ya. Coba kita tes untuk hasil suaranya. Kita menggunakan output dari sinyal HP ya, atau suara HP teman-teman. Satu dua di a Nah ini teman-teman ya, untuk fungsi peak yang ini, apabila lampu peaknya menyala pada saat on pertama, ini speakernya tidak keluar suara teman-teman ya. Dan setelah lampu peaknya ini redup, maka
inputnya berfungsi, output powernya di speakernya itu sudah keluar suara. C A C 1 D. Jadi untuk kerusakan speaker aktif Samsung D415 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya, teman-teman, untuk pengecekan pertama yaitu langkah-langkahnya dari mulai pengecekan power supply, power ampli, bagian soket jalur yang sebelah sini inputnya teman-teman perhatikan dan teman-teman bisa catat ya untuk datasetnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pada saat on pertama di bagian jalur proteknya itu ada tegangan ya sekitar 13 volt atau 10 volt. Pada saat lampu LED-nya itu menyala dan nanti beberapa detik kemudian lampu LED-nya redup dan ini tegangannya jadi 0 ya, berkurang. Dan setelah lampu peak-nya itu redup, maka input bagian mic atau input musiknya itu berfungsi teman-teman ya. Yang punya Jakarta dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk mesin speaker aktif Samsung D415 sudah selesai. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis speaker aktif Samsung. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus menonton dan mendukung konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.